3 mitos yang salah tentang diabetes. Perhatikan ini supaya kamu nggak salah kaprah. Hey, perkenalkan, saya Dr. Susantian. Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Yang pertama, banyak orang diabetes minum obat penurun gula darah dan kemudian mereka merasa tenang. Apalagi kalau dicek, memang gula darahnya turun. Nah, kemudian mereka merasa saya boleh makan apa aja. Boleh minum gula, makan gula yang manis-manis, karbohidrat, tepung, terigu, dan segala macamnya. Yang memang akan menaikkan gula darah karena mereka berpikir, toh sudah makan obat gula juga, aman deh. Kalau dicek juga gulanya bagus. Benar? Jangan salah, karena yang pertama, diabetes itu berprogres. Kamu awalnya butuh dosisnya sekian, lama-lama didouble, kemudian lama-lama butuh insulin, kemudian lama-lama dosis insulinnya juga didouble, terus-menerus ditambahkan. Kamu nggak mau seperti itu kan? Nah, oleh karena itu, kalau kamu sudah minum obat gula darah dan kemudian kamu melihat gula darah kamu juga turun, bukan artinya itu semua sudah beres. Tapi permasalahan sesungguhnya ada di hormon insulin dan sel kita. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan diabetes? Karena insulin resistance. Ini adalah kondisi di mana sel tubuh kita tidak sensitif lagi terhadap hormon insulin. Hormon insulin ini penting sekali untuk bisa memasukkan gula ke dalam sel. Kalau tidak dibukakan pintunya oleh sel sehingga gulanya nggak bisa masuk, karena selnya nggak peka lagi terhadap insulin, karena itu gula di dalam badan kita tuh beredar di mana-mana. Itulah yang kita lihat dari labnya gulanya tinggi. Nah, kalau gulanya sudah turun, bukan berarti selnya sudah peka lagi terhadap insulin. Untuk bisa membuat sel kita peka terhadap insulin, kita butuh kerjanya. Kerjanya seperti apa? Saya sudah mengungkapkan 5 langkah untuk bisa membolak-balikan kondisi diabetes menjadi sembuh. Yang kedua, diabetes tidak bisa sembuh. Kata siapa? Zaman sekarang adalah zaman yang canggih dengan ilmu pengetahuan yang terus-menerus berkembang dan terbuka sekali. Sehingga setiap orang harus tahu bahwa yang namanya diabetes itu, diabetes tipe 2 ya dalam konteks ini ya. Diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang kita dapatkan karena gaya hidup kita, karena akumulasi lifestyle kita. Jadi kalau kita mengubah lifestyle kita, mudah-mudahan Tuhan berbaik hati, maka diabetes ini bisa menjadi lebih baik. Dibolak-balikan kondisinya. Dari yang semula resisten terhadap insulin, kita ubah sel kita menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Yang ketiga, oke deh, itu semua tadi untuk orang tua saya, untuk kakek saya. Saya sekarang nggak perlu ngapa-ngapain karena saya tuh tidak diabetes. Saya masih muda, baik-baik aja, tidak merasakan sakit. Pokoknya saya merasa sehat. Hei, jangan salah anak muda, karena zaman sekarang diabetes tak kenal usia. Diabetes bisa dialami oleh anak muda sekalipun. Karena gaya hidup sekarang berbeda sekali dengan gaya hidup zaman dulu. Dimana zaman sekarang mudah sekali untuk kita minum minuman manis, makan makanan manis yang berlebih. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang setiap hari harus minum kopi susu manis atau teh manis dengan kadar gula, mau less sugar kek, mau gulanya full, gulanya 1/4, tetap aja kamu masukin gula ke badan kamu. Nah, itu kalau ditumpuk dalam waktu 1 dekade, 2 dekade bisa menjadi gangguan gula darah yang dalam perjalanannya nanti bisa menjadi diabetes. Jadi kalau kamu sekarang merasa baik-baik aja, kamu juga tetap perlu memperhatikan gaya hidup kamu. Jadi saran saya hindari yang namanya gula. Kalau bisa stop, stop. Jangan konsumsi berlebihan makanan yang memiliki glycemic index yang tinggi. Hindari semua makanan yang bersifat inflamasi. Artinya menyebabkan radang di badan kita. Apa aja tuh? Banyak, pakai banget. Semua makanan yang ultra processed food dan termasuk vegetable oil atau minyak nabati itu adalah semua bahan-bahan yang mengakibatkan inflamasi di badan kita. Thank you so much for watching this video. Saya Dr. Santian dan salam sehat.